Siap untuk pembelajaran ya. Ruangan sudah bersih, nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya instruktur kalian, Bapak Wahyu Irzadi. Mungkin kalian sudah kenal ya karena sudah biasa ketemu. Saya tinggal di Kampung Benda Barat di Depok, cukup jauh dari sini. Kontak dan email saya ada di ini. Nanti kalau mau disimpan silakan. Sebelum kita melakukan pelajaran, saya mau absen dulu. Siapa? Safira. Hadir. Sekar. Hadir, Pak. Afian. Hadir. Hadir semua berarti ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah kehadiran, saya mau mengingatkan tentang safety kerja ya, K3 ya. Ya. Kalau kita nanti kita di lab ya, menggunakan lab komputer, jangan lupa APD yang harus disiapkan, nggak boleh pakai harus pakai alas kaki, nggak boleh nggak pakai alas kaki, karena kalau di lab itu banyak takutnya ada sengatan listrik atau apa. Terus jaga kebersihan lab kalian, nanti dijaga labnya. Berikutnya adalah alat dan mesin dalam kondisi baik nih. Artinya nanti dipastikan ketika nanti kita mau praktek, karena kan kita mau praktek pembuatan kabel jaringan nih. Pastikan bahwa alat yang digunakan itu baik gitu. Jangan sampai nanti melukai tangan kalian. Berikutnya adalah tentang kebakaran. Hati-hati karena lab komputer pasti ada aliran listrik. Pastikan tidak boleh bawa minum di dalam atau takut tumpah nantinya. Oke, tata tertib untuk kegiatan ini yang pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah tadi semuanya saya lihat 5 menit malah ya sebelum itu sudah pada hadir. Berikutnya adalah nanti dilarang berbicara antar peserta. Nanti kalau terus berikutnya tidak meninggalkan ruangan. Kalau meninggalkan ruangan boleh tunjuk minta izin, boleh nanti saya izinkan. Gitu. Yang kedua nggak boleh merokok. Tapi ini nggak ditampilkan di sini. Nah, berikutnya inilah yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya cara menyusun perangkat jaringan, kode unitnya J611000.002.01 dengan judul unit mengumpulkan data peralatan jaringan dengan elemen kompetensi membuat daftar teknologi dan perangkat. Kriteria unjuk kerjanya daftar teknologi yang dipakai disusun gitu ya. Ini yang akan kita pelajari. Kita langsung saja mulai ya. Iya, Pak. Yang pertama, kalau kita membicarakan masalah komputer, yang pasti kita akan ngomongin dulu nih. Ini kan kita membicarakan masalah perangkat yang exciting, yang akan kalian pakai dulu nih. Kalian harus tahu dulu. Sebelum kemana kalian harus paham dulu komponen perangkat jaringan itu seperti apa. Kenapa itu harus ada nih? Yang pentingnya jaringan, komunikasi data, berbagi sumber data. Kenapa saya ngomong ini? Karena kalau misalnya kondisinya stand alone gitu, artinya komputernya tidak terhubung gitu sama lain. Nah, itu komputernya ya tidak bakal bisa berkomunikasi. Artinya kalian hanya terbatas di situ aja. Data-data yang misalnya kalian mau cari browsing gitu ke internet yang nggak bisa karena kondisinya belum ada jaringan. Nah, itu yang akan kita pelajari bagaimana kamu membuat nih, tapi membuatnya dari awal nih, dari memasang kabel. Nanti kita akan bahas itu gitu. Perangkat jaringan, alat fisik untuk menghubungkan perangkat. Nah, ini perangkat jaringannya, alat fisik yang menghubungkannya, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini gitu. Nah, ini hanya ini saja. Nanti di komponen utamanya itu ada router. Apa itu router? Kalian mungkin sudah tahu. Switch, hub, modem, access point, dan firewall gitu. Itu sebenarnya cuma salah satu. Nah, yang kita mau bahas adalah di kegiatan kali ini adalah kita ngambil tentang media transmisinya dulu. Karena ini penting gitu. Karena ini akan kita akan di sini diperintahkan untuk apa itu namanya memilih. Kira-kira nih kalau saya pengen bangun sebuah jaringan di laboratorium nih, media transmisi yang cocoknya ini apa aja gitu.
Apakah saya harus pakai fiber optik? Jadi misalnya antara PC dengan PC pakai fiber optik semua gitu. Jadi kalau ada 30 PC ya semuanya pakai fiber optik. Apakah itu efisien? Kinerjanya bagaimana gitu? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang media transmisi. Media transmisi adalah saluran atau sarana yang digunakan untuk mengirim informasi atau data dari satu titik ke titik lainnya. Media ini berfungsi sebagai perantara dalam proses komunikasi, baik itu komunikasi elektronik, telekomunikasi maupun data yang dikirimkan antar perangkat. Transmisi data dapat terjadi melalui berbagai media, baik media fisik maupun nirkabel, tergantung pada kebutuhan dan jenis informasi yang dikirimi. Garis bawahnya adalah tergantung pada kebutuhan dan jenis informasi yang ingin dikirim. Ini yang penting nih. Jadi bagaimana kamu pengen pakai yang kabel atau yang nirkabel? Misalnya yang kabel nanti, misalnya pakai kabel UTP, apakah pakai fiber optik, atau pakai koaksial misalnya. Yang nirkabelnya apakah WiFi, Bluetooth, dan sebagainya. Itu nanti kita harus mengetahuinya dulu gitu. Karena di pelatihan kali ini adalah nanti ujungnya kita akan membuatkan media kabel. Dia jaring media transmisi. Nah, ini misalnya jenis-jenis media transmisi ini kita akan masuk ke media kabel ya. Di sini ada yang namanya twist pair atau UTP. Yang kabelnya itu berwarna ada 8. Apa aja? Putih oranye, putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Putih biru, hijau. Putih biru, hijau. Putih coklat, Putih coklat. Itu adalah tipe A ya. Ya. Nah, kalau yang satunya nanti tipe B-nya berarti kebalikannya dari yang putih oranye. Nah, oke, berarti kalian sebenarnya sudah tahu ya tentang pengkabelan. Nah, di sini kabel twist pair terdiri dari 2 kawat yang terpilih satu sama lain digunakan untuk komunikasi telepon dan jaringan komputer lokal LAN. Nah, di sini jelas nih telepon dan komputer LAN nih. Jadi kalau misalnya kita bikin jaringan LAN nih buat komputer, kira-kira yang cocok apa? UTP. Pakai fiber optik atau pakai LAN? Pakai UTP? UTP. Kayaknya kalau lihat dari penjelasan ini, itu yang cocok adalah kabel UTP. Nah, ini kelebihannya lihat nih. Kelebihannya adalah murah dan mudah dipasang. Ya. Itu. Jadi fleksibel. Artinya bikinnya juga sangat mudah, terus pasangnya juga mudah. Kekurangannya adalah rentan terhadap gangguan dan kecepatan terbatas. Jadi kecepatannya misalnya satu kali coba hanya 100 Mbps misalnya. Karena memang dia terus misalnya, Pak saya mau panjang sampai 200 meter, ternyata nggak bisa. Karena dia maksimalnya 100 meter. Jadi kalau udah lebih 100 meter dia lost datanya kabel UTP. Jadi kalau misalnya antar gedung, Pak saya mau bikin antar gedung, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, itu nggak bisa pakai twist pair langsung. Kamu panjangin terus gitu. Itu nggak bisa. Terus berikutnya adalah koaksial kabel. Ini kabel koaksial. Ini kalian udah lihat, udah tahu tapi mungkin belum pernah lihat. Udah pernah lihat tapi mungkin nggak tahu tuh maksudnya koaksial. Koaksial tahu? Udah pernah lihat? Pasti udah pernah lihat. Apa kabel koaksial? Kabel koaksial adalah kabel antena TV. Oh. Ya kan? Mungkin kalian udah tahu, tapi kalian nggak tahu tuh namanya, taunya cuma itu kabel antena TV, padahal itu namanya kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri dari konduktor pusat, isolator, lapisan pelindung, dan lapisan pelindung luar. Nah, kalau kalian lihat kabel koaksial, kalau suka pasang RG-nya, maksudnya pasang konektornya, itu di situ ada kayak kertasnya. Kertas, lilitannya, terus ada kabel. Nah, itu dia ada isolatornya. Nah, ini lihat. Digunakan untuk siaran televisi dan internet. Nah, karena kabel koaksial itu sebenarnya antena TV. Kelebihannya dapat menyalurkan data dalam jarak yang lebih jauh dengan gangguan minimal. Kekurangannya lebih mahal dan sulit dipasang. Nah, biasanya dia pakainya untuk topologi bus biasanya. Seperti kabel koaksial ini. Kalau yang LAN kan rata-rata pakainya apa topologinya? Star ya. Kalau UTP biasanya pakainya star. Pakai yang switch di tengah, terus baru menyebarkan. Nah, ini adalah kabel koaksial. Berikutnya adalah kabel fiber optik. Kabel serat optik. Kabel ini menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi.
digunakan untuk internet, telekomunikasi, dan siaran. Nah, ini yang terbaru nih, yang exciting sekarang, orang rata-rata itu pakainya fiber optik. Tapi apakah misalnya mentang-mentang dia terbaru, apakah dia cocok digunakan untuk di laboratorium lab misalnya, untuk menghubungkan PC antar PC misalnya? Cocok nggak? Enggak. Nggak cocok. Nah, makanya kita harus tahu nih, harus bisa memilih yang mana kira-kira kinerjanya memang pas untuk dipasang, bukan hanya masalah, oh ini yang terbaru Pak, ini kita harus pasang nih. Karena yang terbaru berarti harus pasang fiber optik. Jadi setiap PC antar PC gitu pakainya fiber optik gitu. Enggak juga. Karena kenapa? Karena bisa jadi ya, karena ada faktor-faktor lain gitu yang harus diperhatikan, termasuk misalnya harga kabel fiber optik itu lebih mahal dan pemasangannya lebih sulit. Memang dia kalau untuk transfer data dia paling tinggi. Dia bisa sampai berapa mega. Nah, di sini kelebihannya jelas kecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Jadi mau dia hujan, mau angin, mau badai, dia Kuat. ya kuat gitu. Nah, kekurangannya biaya pasangnya lebih tinggi, lebih mahal. Nah, ini yang jadi kadang-kadang orang, oh ya udah pakainya kabel UTP aja karena memang harganya lebih murah dan lebih efisien gitu. Nah, berikutnya adalah nirkabel. Nah, nih dalam nirkabel ini ada beberapa ternyata, bukan hanya WiFi doang yang kalian tahu. Termasuk Bluetooth, microwave, ini infrared itu termasuk ternyata bentuk nirkabel. Nih, yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio, televisi, perangkat komunikasi seluler, memiliki jangkauan yang lebih luas nih. Handphone, ini gelombang radio. Nah, berikutnya nih, kelebihannya fleksibel dan mudah untuk dipasang di area yang luas, dapat terpengaruh oleh cuaca atau intervensi dari perangkat lain. Microwave yang berikutnya ada, nah ini tadi gelombang radio ya, kayak handphone dan ya handphone, terus televisi, radio. Nah itu. Berikutnya adalah microwave atau gelombang mikro. Menggunakan gelombang mikro untuk komunikasi jarak jauh seperti komunikasi antar satelit atau sistem komunikasi berbasis microwave. Jadi kalau keluar gitu satelit ke atas, makanya gelombangnya gelombang mikro. Nah, kelebihannya adalah kecepatan tinggi dan dapat mencakup area luas. Kekurangan diperlukan garis pandang langsung and outside dan bisa terpengaruh cuaca. Ini kekurangan. Iya, kalau dia udah anginnya badai gitu kadang-kadang sinyalnya jelek. Inframerah, anak infrared nih, mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi ada nggak di rumah kamu? Infrared? Nggak ada? Punya televisi di rumah? Punya. Ada remote TV-nya? Ya. Itu pakai apa? Oh. Inframerah. Coba kamu dari jarak jauh banget gitu. Atau dari mana? Bisa nggak? Dia kan harus tunjukin ke itunya kan? Nah, itu karena remote TV itu pakainya inframerah. Punya AC? Enggak. Ada remote-nya? Ada. Nah, nyalainnya gimana? Harus ke AC-nya kan? Nah, tadi iya, karena dia menggunakan inframerah. Jadi mungkin kalian biasa menggunakannya tapi nggak tahu istilahnya gitu. Nggak tahu namanya gitu. Digunakan untuk komunikasi jarak pendek seperti pada remote control dan perangkat komunikasi nirkabel lainnya. Jadi kalau dulu tuh pengen ngirim data itu pakainya infrared tuh, ada laptopnya ada infrarednya, terus handphonenya pakai infrared gitu. Nah sekarang semua laptop udah nggak ada infrared karena memang mungkin sedikit sudah jadul gitu ya. Berikutnya adalah udah ya, kelebihannya ya, biaya rendah dan sederhana ya. Karena kalau infrared biayanya rendah. Kekurangannya terbatas pada jarak dekat dan terhalang oleh penghalang fisik. Misalnya nih, ini ditutup, kamu TV-nya di ruangan satu, kamu di ruangan berikut, itu nggak bisa. Dia terhalang. Kalau terhalang nggak bisa. Dan jaraknya juga nggak bisa jauh-jauh dia. Kalau untuk ini ada berikutnya ada WiFi. Nah, ini yang biasa kalian gunakan. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, nirkabel, WLAN. Kelebihannya kecepatan tinggi dan mudah digunakan di area terbatas, jangkauan terbatas, dan dapat dipengaruhi oleh intensitas. Nah, ini Bluetooth. Ini biasa mungkin yang kalian pakai untuk nirkabel gitu ya. Iya. Nah.
Nah ini memilih media transmisi yang tepat. Yang ini yang harus kalian pahami di sini, kecepatan transmisi yang pertama, terus jarak dan jangkauan, biaya pemasangan, pemeliharaan, keandalan dan gangguan, skalabilitas atau fleksibilitas yang tadi tuh lebih fleksibel mana gitu digunakan, jenis data yang ditransmisikan atau keamanan. Ini berikutnya. Nah, kesimpulannya dari pokok masalah tersebut, peserta dapat menjelaskan bahwa media transmisi memainkan peran penting yang sangat penting dalam dunia komunikasi modern. Pilihan media transmisi yang tepat pilihan media transmisi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik seperti kecepatan, jarak, biaya, dan jenis data yang akan ditransmisikan. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya kira-kira sebelum saya bertanya? Sudah paham? Paham. Ya, kalau nggak paham berarti saya yang nanya nih. Ya. Saya yang nanya. Nah, mengapa kabel UTP masih menjadi pilihan utama untuk jaringan LAN meskipun ada teknologi kabel fiber optik yang lebih cepat? Kira-kira siapa bisa jawab? Saya. Oh iya, silakan. Karena lebih fleksibel aja kabelnya. Ya, betul. Karena kalau LAN itu lebih fleksibel ya. Berarti kalian sudah paham. Yang ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Karena lebih murah daripada kabel fiber optik. Ya. Alasan berikutnya adalah emang lebih murah gitu. Ada lagi? Nggak ada? Udah cukup ya? Ya memang dua itu sih sebenarnya yang paling ini, karena lebih murah dan fleksibel gitu. Jadi kenapa kabel fiber optik itu yang digunakan. Nah, ini adalah evaluasi. Silakan kalian buka handphone kalian. Saya sudah kirimkan linknya. Silakan dikerjakan. Nanti saya cek. Waktunya 2 menit ya. Ya, silakan. Oke, cukup ya. Saya periksa ininya. Wah, ini udah bagus-bagus nih, udah jawabannya sudah tepat ya. Termasuk esainya juga sudah. Oke, terima kasih atas evaluasinya. Nah, ini tugas tambahan ya. Tugas tambahannya silakan kerjakan di rumah. Saya kasih waktu selama 2 hari. Nanti kirim ke email saya di irjadiw@gmail.com. Nah, nanti linknya sudah saya kirim juga termasuk di tadi. Selesai sampai sampai jam 24 malam. Ya, sampai besoknya. Nah, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai pemasangan kabel. Nah, ini akan berkaitan dengan apa itu namanya materi selanjutnya. Bagaimana kan tadi kan kalian kan sudah apa itu namanya sudah belajar nih tentang media transmisi nih, karena memang kita di program pelatihannya ini adalah pemasangan kabel jaringan menggunakan UTP. Tadi kita sudah belajar bagaimana memilih media transmisi yang tepat, ya kan, dan juga melihat merangkum daftar apa itu namanya teknologi yang sebelumnya nih. Ternyata komputernya masih pada standalone nih. Ya kan, kita pada standalone. Nah, kita mau bikin nih biar bikin sebuah jaringan. Nah, kira-kira menggunakan media transmisinya, apakah saya akan menggunakan kabel atau menggunakan wireless kabel, atau apakah saya akan menggunakan fiber optik atau saya menggunakan UTP gitu. Nanti tadi kita sudah membahas itu. Yang paling cocok itu sekiranya apa nih yang misalnya, kalau misalnya saya mau bikin tadi saya bahas di lab TKJ, kita mau bikin nih di laboratorium ada 34 komputer. Nah, berarti yang media yang akan kita pakai tadi apa? UTP. Ya, kita akan pakai kabel UTP. Kenapa? Karena pertama lebih murah, terus juga mudah dipasang gitu. Sekiranya ini nanti kita akan lanjut tentang materi tentang pemasangan kabel. Sekiranya kalau mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Dalam ini kalau nggak ada, saya tunggu ya. Saya tunggu tugas
tambahannya jangan lupa dikirim di email, paling lama 2 hari, waktunya jadi hanya 2 hari ya. Itu aja, terima kasih sudah kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.